warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Purnama, NIM 3411171053, kelas DSEA, kelompok 3, proyek pengembangan perangkat lunak. Di sini saya berkesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang dalam Scrum, guna terciptanya kerutinan dan mengurangi pertemuan lain yang bukan merupakan bagian dari Scrum. Langsung saja. Yang pertama itu ada sprint. Sprint ini bisa dikatakan sebagai jantung dari Scrum. Sprint yaitu sebuah batasan waktu dengan durasi 1 bulan atau kurang, di mana terdapat proses pembuatan increment yang selesai, dapat digunakan, dan berpotensi untuk dirilis. Sprint memiliki durasi yang konsisten sepanjang daur hidup pengembangan produk. Sprint yang baru langsung dimulai setelah sprint sebelumnya selesai. Pada saat sprint berjalan, tidak boleh adanya perubahan yang dapat mengancam sprint goal. Kemudian, tingkat kualitas tidak boleh menurun. Dan yang terakhir, ruang lingkup dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang antara product owner dan development team setiap kali adanya hal baru yang mereka pelajari. Setiap sprint memiliki tujuan mengenai apa yang harus dibangun. Sebuah rancangan dan perencanaan fleksibel yang memandu pembangunan tersebut, daftar pekerjaan, dan hasil dari increment. Ketika durasi sprint terlalu lama, maka definisi dari apa yang akan dikembangkan dapat berubah. Kompleksitas dapat meningkat, dan risiko juga dapat meningkat. Dengan memastikan adanya infeksi dan adaptasi, keberadaan sprint menciptakan sebuah tingkat kemungkinan pengembangan pekerjaan menuju sprint goal. Dengan adanya sprint, risiko pengeluaran biaya dapat dibatasi. Kemudian, ada pembatalan sprint. Sprint dapat dibatalkan sebelum mencapai batasan waktu. Hanya product owner yang memiliki otoritas untuk membatalkan sprint. Walaupun ia bisa saja membatalkannya karena dipengaruhi oleh pemegang kepentingan, development team, ataupun Scrum Master. Sprint bisa saja dibatalkan bila sprint goals berubah. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan mengubah haluan ataupun ketika pasar atau teknologi telah berubah. Sprint seharusnya dibatalkan bila sudah tidak masuk akal untuk dilanjutkan, yang disebabkan oleh keadaan-keadaan terkini. Akan tetapi, karena durasi sprint yang singkat, pembatalan sprint seringkali tidak logis untuk dilakukan. Nah, ketika sprint dibatalkan, semua produk backlog item yang tuntas dan selesai ditinjau kembali. Bila sebagian dari hasil pekerjaan tersebut berpotensi untuk dirilis, maka biasanya product owner menerimanya. Semua pekerjaan yang belum tuntas diestimasi ulang dan dimasukkan kembali ke produk backlog. Semua nilai bisnis di dalam pekerjaan yang selesai itu menurun secara cepat dan harus diestimasi ulang secara rutin. Pembatalan sprint memakan berbagai sumber daya karena semua orang harus dikelompokkan lagi di sprint planning untuk sprint yang lain. Pembatalan sprint seringkali menimbulkan trauma di dalam Scrum team dan sangat tidak umum dilakukan. Kemudian selanjutnya ada sprint planning. Sprint planning merupakan proses paling penting yang dilakukan setiap kali akan memulai sprint baru. Dalam proses ini, seluruh tim berkumpul untuk merumuskan tugas apa saja yang ingin dikerjakan dan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Development team perakirakan fungsionalitas yang bisa dikembangkan selama sprint. Product owner membahas objektif yang harus dicapai di sprint dan product backlog item yang dapat mencapai sprint goals bila diselesaikan.
Scrum Team berkolaborasi untuk memahami seluruh pekerjaan untuk sprint. Nah, masukan untuk pertemuan ini adalah produk backlog, increment terkini, proyeksi kapasitas development team, dan kinerja sebelumnya dari development team. Jumlah pekerjaan yang dipilih dari produk backlog untuk sprint merupakan keputusan development team sepenuhnya. Hanya development team yang dapat menilai apa yang dapat mereka selesaikan di sprint. Product owner dapat membantu memberikan klarifikasi terhadap produk backlog item dan menukar atau mengeluarkannya. Bila development team menganggap mereka memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit pekerjaan, mereka dapat menegosiasikan ulang produk backlog item dengan product owner. Development team juga dapat mengundang pihak lain untuk menyediakan saran perihal teknis atau bidang khusus. Sebelum sprint planning berakhir, development team harus bisa menjelaskan kepada product owner dan Scrum Master bagaimana mereka akan bekerja sebagai tim untuk mencapai sprint goal dan membuat increment yang diharapkan. Selanjutnya ada definisi dari sprint goal. Sprint goal adalah sebuah objektif untuk sprint yang dapat dicapai lewat pengimplementasian produk backlog. Sprint goal merupakan panduan bagi development team untuk menjawab pertanyaan mengapa mereka mengembangkan increment. Sprint goal dibuat pada pertemuan sprint planning. Development team seharusnya selalu mengingatkan sprint goal yang telah ditetapkan pada saat mereka bekerja. Development team mengimplementasikan fungsional dan teknologi guna mencapai sprint goal tersebut. Apabila pekerjaannya ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh development team, maka mereka akan berkolaborasi kembali dengan product owner untuk menegosiasikan ruang lingkup sprint backlog di dalam sprint. Selanjutnya ada daily scrum. Daily scrum adalah agenda untuk development team yang memiliki batasan waktu kurang lebih 15 menit. Di fase ini, masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan di hari tersebut. Para anggota tim juga dapat melaporkan hambatan yang ditemui selama pengerjaan. Daily Scrum dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Development team menggunakan Daily Scrum untuk menginspeksi perkembangan pekerjaan menuju sprint goal dan tren perkembangan menyelesaikan pekerjaan di dalam sprint backlog. Daily Scrum meningkatkan kemungkinan development team untuk mencapai sprint goal. Acara ini dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Acara ini, development team membuat rencana kerja untuk 24 jam ke depan. Acara ini mengoptimalkan kolaborasi dan performa dari tim dengan melakukan inspeksi pada pekerjaan yang dilakukan semenjak Daily Scrum sebelumnya dan melakukan perakiraan terhadap pekerjaan selanjutnya di dalam sprint. Daily Scrum dilakukan di waktu dan tempat yang sama setiap harinya untuk mengurangi kompleksitas. Selanjutnya ada sprint review. Sprint review adalah waktunya bagi anggota tim untuk mendemonstrasikan apa saja yang berhasil diselesaikan dalam waktu sprint. Sprint review dilakukan setiap 1 kali pengerjaan sprint selesai. Sprint review diselenggarakan di akhir sprint untuk menginspeksi increment dan mengadaptasi produk backlog bila diperlukan.
Pada saat sprint review, Scrum Team dan pemegang kepentingan berkolaborasi untuk meninjau apa yang sudah diselesaikan di sprint. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut dan perubahan terhadap produk backlog di dalam sprint. Pertemuan ini paling lama diselenggarakan selama 4 jam untuk sprint berdurasi 1 bulan. Untuk sprint yang lebih singkat, durasi acara ini biasanya lebih singkat. Scrum Master memastikan acara ini terselenggara dan hadirin memahami tujuannya. Scrum Master mengedukasi setiap hadirin untuk menjaga di dalam batasan waktu. Nah, di sini terdapat unsur-unsur dari sprint review. Yang pertama, hadirin yang di dalamnya adalah Scrum Team dan pemegang kepentingan utama yang diundang oleh Product Owner. Kedua, Product Owner menjelaskan produk backlog item yang sudah selesai dan yang belum selesai. Ketiga, Development Team menjelaskan apa yang berjalan dengan baik sepanjang sprint, masalah-masalah yang mereka hadapi, dan bagaimana cara memecahkannya. Yang keempat, Development Team mendemonstrasikan pekerjaan yang telah mereka selesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai increment. Yang kelima, Product Owner menjelaskan keadaan produk backlog hingga saat ini. Dia juga memproyeksikan target dan tanggal penghantar produk berdasarkan perkembangan hingga saat ini. Bila ditanyakan, seluruh hadirin berkolaborasi mengenai apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Artinya, sprint review menghasilkan masukan berharga untuk sprint planning berikutnya. 7. Meninjau bagaimana keadaan pasar atau potensi penggunaan produk yang mungkin telah berubah dan hal apa yang paling bernilai untuk dikerjakan berikutnya. Dan yang terakhir, meninjau jangka waktu, anggaran, potensi kapabilitas, dan keadaan pasar untuk rilis fitur atau kemampuan produk yang sudah ditargetkan. Nah, hasil dari sprint review adalah produk backlog yang sudah direvisi, yang menjabarkan produk backlog item yang mungkin diimplementasikan di sprint berikutnya. Produk backlog juga dapat disesuaikan secara keseluruhan untuk mendapatkan peluang baru di pasar. Yang terakhir adalah sprint retrospektif. Sprint retrospektif dilakukan di akhir setiap sprint. Dalam meeting ini, masing-masing anggota, termasuk Scrum Master dan Product Owner, mengutarakan pendapat terkait kinerja tim selama menerapkan Scrum tanpa membahas sisi teknis dari proyek yang dikerjakan. Scrum Master memastikan bahwa acara ini bernuansa positif dan produktif. Scrum Master mengedukasi setiap peserta untuk menjaga di dalam batasan waktu. Scrum Master turut berpartisipasi sebagai rekan kerja sejawat yang bertanggung jawab terhadap proses Scrum di pertemuan ini. Adapun tujuan-tujuan dari sprint retrospektif. Yang pertama, menginspeksi bagaimana jalannya sprint terakhir yang terkait dengan orang-orang, hubungan antar mereka, proses, dan alat-alat yang digunakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengurutkan hal utama yang berjalan dengan baik dan peningkatan yang berpotensi untuk dilakukan. Yang terakhir, membuat perencanaan untuk pengimplementasian peningkatan acara kerja Scrum Team. Scrum Master mendorong Scrum Team untuk membuat peningkatan dalam proses kerangka kerja Scrum, proses dan praktik-praktik pengembangan produk agar sprint berikutnya lebih efektif dan menyenangkan. Di setiap sprint retrospektif, Scrum Master merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas produk dengan cara meningkatkan proses kerja ataupun
mengubah isi dari definisi selesai. Apabila hal tersebut tidak bersinggungan dengan standar pengembangan produk di organisasi, maka Scrum Master bisa-bisa saja untuk mengubah hal tersebut. Sebelum sprint retrospektif berakhir, Scrum Team harus menyepakati peningkatan yang akan mereka implementasikan di sprint berikutnya. Mengimplementasikan peningkatan di sprint berikutnya adalah bentuk inspeksi dan adaptasi terhadap Scrum Team itu sendiri. Meskipun peningkatan dalam melakukan hal ini dapat dilakukan kapanpun di sepanjang sprint tersebut. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang apa saja kegiatan-kegiatan dalam Scrum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.